Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Seger banget ya. Begini kalau air murni dari alam. Seger. Waduh, beda ya sama air di rumah. Kalau air di rumah itu kan sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia, seperti apa tuh, pipa, seperti siapa tuh namanya tuh, lupa. Tapi kan kalau ini kan beda. Alam menyediakan semuanya, tinggal kita yang bisa merawat dan melestarikannya. Kalau ini hilang, nah di desa ini tidak ada lagi nih air terjun seperti ini, walaupun kecil, tapi itu harus kita lestarikan. Sebagai anak muda seperti aku nih, yang ganteng, yang manis, memang sukanya tuh suka nongkrong di sawah. Ya, walaupun sendirian, yang penting bisa menikmati alam. Aku seneng deh jadinya tinggal di sebuah desa yang indah, menyediakan apa saja. Tumben nih di sini sepi. Biasanya kan ada cewek-cewek tuh. Waduh. Waduh. Ini nih yang aku gak suka nih. Aku di sini cuma duduk-duduk. Siapa ya yang lempar batu? Waduh. Adi ganteng. Wah. Serem nih. Hei. Maukah kamu jadi suamiku, Adi ganteng? Waduh. Aku masih muda. Mana ya? Kenapa dengan masih muda, Adi ganteng? Wah. Jangan, Mbak. Saya di sini cuma sendirian, Mbak. Kasihan orang tua saya, Mbak. Gak ada yang mau cari makan, Mbak. Mbak. Walat, kamu yang manggil saya Mbak ya? Jangan, Mbak. Awas pipis di celana kamu ya. Aduh. Apa? Bercandanya gak seru, gak asik. Suruh siapa sendirian di situ? Tunggu bentar, aku turun. Ya, ya. Awas aja ya. Kalau kamu duduk sendirian di sini juga, aku siling kamu. Kamu gak ada kerjaan apa? Kenapa? Gak ada kerjaan. Aku habis dari sawah barusan. Habis nyangkul. Tapi nggak ngelihat wajah kamu. Ternyata di pinggir bawah air terjun kayak gini kamu. Ngapain? Enggak, cuma seneng aja sendirian. Tapi yang paling spesial, apa? Aku nungguin Bi Salma tuh. Bi Salma siapa? Salma yang paling cantik di desa ini. Si Salma. Ya, biasanya anaknya siapa itu? Bu Haji Rini tuh. Ya, bener. Biasanya dia kan ambil air di sini. Di sini deh. Kamu di sini berarti kamu itu ada alasan ya. Waduh. Nanti kalau si Salma datang ke sini, kamu mau apain dia? Ayo. Waduh, jangan, Pur. Apanya yang jangan-jangan? Aku di sini sendirian nungguin dia. Dia biasanya kan sendirian ambil air tuh. Nah, terus dia kenapa? Nah, kalau dia sendirian, kamu sendirian. Iya. Mau ngapain berdua, hah? Ayo. Ngapain sih? Cuma
berbicara sebentar, ngobrol gitu. Tapi aku lihat-lihat si Salma barusan udah pulang. Udah pulang? Udah pulang. Waduh. Dia habis nyuci barusan. Habis nyuci di bawah nih. Iya. Ngobrol di sana aja yuk. Di sini bahasan ya aku. Ya kalau kamu itu anti air. Aku tuh sukanya tuh suka mandi, suka sama air gitu. Jadinya nih kulit aku bersih nih. Hitam. Bersih, hitam. Mana ada kulit bersih tapi hitam? Yang penting yang bersih dulu, Fer. Oke. Lewat sana aja, ngapain lewat situ sih? Iya. Tuh, cuci dulu kaki kamu. Iya. Udah kan? Pantesan aja si Salma nggak suka sama kamu. Sini, cangkulku ini. Ya. Di depan kamu. Biasanya bawa suling. Tumben suling kamu mana? Gak ada, lupa. Pelan-pelan, Fer. Ngapain kamu? Pelan-pelan. Takut, Fer. Kamu sih ada-ada aja. Takut. Tapi kalau takut ada di sini kamu. Aku juga takut. Fer, tunggu, Fer. Fer. Udah, Fer, capek. Duduk. Ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu suka si Salma? Waduh, udah lama sih, Fer. Tapi kamu belum tahu apa? Si Salma itu kan sudah habis tunangan. Serius kamu? Iya, tapi tunangannya sempat gagal. Nah, aku denger-denger gitu. Hah. Nah, ini waktunya aku untuk ngambil dia nih. Wah, kamu masih mau sama si Salma? Habis tunangan loh. Gak apa-apa, Fer. Yang penting itu kan masih belum nikah. Bener? Iya sih, tapi kalau orang kalau sudah habis tunangan, pasti si cewek itu udah digini-gini kan sama si cowok. Wah, pikirannya nih. Setahu aku Salma itu gak seperti itu. Dia tuh cantik. Dia tuh gak mau dipegang sama cowok. Kecuali bapaknya. Tapi kalau sudah tunangan, hayo. Aku pernah ngelihat dulu dia itu katanya mau ke kota gitu. Mau ke calon tunangannya. Nah, sendirian loh. Wah. Pasti ngapain, hayo. Wah. Ayo, pikiran kita kan beda-beda kan. Tapi kalau pikiran aku ya ke sana. Tapi pikiran aku nih positif sekarang. Aku gak mau negatif karena tempat ini sepi. Oh, ya udah, terserah kamu sih. Kamu habis nyangkul di mana? Ya nyangkul di sawahku lah. Maksudnya sawah siapa? Oh, ya, sawahku. Fer, Apa? sekali lah. Bantuin teman kamu nih. Bantuin apa? Gak punya uang. Aku tahu nih arahnya kemana nih. Aku tahu arahnya kemana. Wah. Aku tahu arahnya kemana. Wah. Sabar. Itu pisang milik siapa, Fer? Yang mana? Yang ini, Fer. Ini kan lumayan, Fer. Bisa dapat uang 50.000. Bentar dulu. Kalau nggak salah sih, itu kayaknya dulu Mbak Samin deh yang nanam. Wah. Gak jadi. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Kamu gak tahu deh sama orangnya tuh. Orangnya itu bisa nyakitin orang jarak jauh. Kalau Mbak Samin orangnya nggak gitu. Tapi yang harus kamu takutin itu siapa yo? Siapa? Cucunya. Yang namanya De La Vega itu. Nah, aku tuh gak mau berurusan dengan dia. Badannya bau, Fer. Oh iya? Bener. Aku bilangin ya kamu ya. Jangan, Fer. Kita berbicara nih. Bicara di sini habis di sini gitu. Jangan bilang ke siapa tuh? La Vega. Romy Cahya De La Vega. Nah, itu tuh sebenarnya aku gak suka. Dia dulu mau berantem sama aku. Tapi Terus aku lari. Ya takut kamu ya. Ya udah yuk. Udah siang, kita balik yuk. Ayo. Nggak lapar apa kamu? Lapar tapi gak punya uang. Ya udah, ayo mampir ke warungnya Bu Ayu. Kamu traktirin? Ya. Oke. Tapi traktir gorengan aja ya. Iya, gak apa-apa, Fer. Yang penting ada pemasukan nih perut aku nih. Kasian nih, nanti kurus nih. Banyak lemak kayak gitu, mau kurus gimana kamu? Aduh, kalau siang-siang seperti ini, duduk di persawahan itu adem banget, dingin banget. Kalau bisa-bisa nih aku tidur nih di sini, pasti nyenyak.
Langsung nih aku bilang sama rumput, Put, rumput, nanti bangunin aku ya setelah badan saya itu sudah enak. Gitu. Langsung aku pasti dibangunin sama rumput. Kan si rumput ini bisa ngomong. Mana ya? Tapi gak ada cewek yang bernama Vina lewat di depan rumah. Bukan lagi dia sekarang. Ini kebetulan ada orang. Tanya aja ke orang ini. Iya Mas, mau tanya nih. Mau tanya apa, Mbak? Mau tanya Mas Ferry tentang tahu ke Mas Ferry Mas. Ada banyak di sini Ferry, Mbak. Saya termasuk Ferry juga. Kayaknya bukan emas deh. Yang aku maksud Mas Ferry itu tinggi Mas, bukan kayak emas pendek. Loh, saya ini ukuran orang tinggi, Mbak. 162. Kayaknya Mas Ferry tingginya 107 lebih deh Mas. Aduh Mbak, nggak usah cari-cari yang namanya Ferry yang cuman nggak sama tingginya. Aku juga Ferry di sini Mbak. Ngomong-ngomong, kebetulan aku ini di desa ini adalah cowok yang paling digemari oleh wanita-wanita yang ada di desa ini. Jadi Mbak itu nggak bakalan menutup kemungkinan bahwasanya Mbak itu bakalan suka juga sama aku. Hah, iya Mas. Ya udah deh Mas, buat cewek-cewek di sini aja Mas. Saya butuh Mas Ferry yang tinggi aja Mas. Mbak, jangan cari yang tinggi Mbak. Orang yang tinggi itu pemikirannya itu pendek. Jadi mulai tadi kita ngobrol ngomong-ngomong, nama kamu siapa nih? Kita masih belum kenalan nih. Nama saya Amel Mas. Amel. Iya. Amel, wow. Amel itu cantik artinya. Sama seperti paras kamu sekarang ini. Paras kamu itu cantik dan bulu mata kamu itu melentik seperti bunga rafflesia. Ya udah deh Mas. Makasih kalau begitu Mas. Saya mau pamit aja dulu. Loh, kan saya masih belum jawab. Kamu itu cari Ferry, Ferry siapa? Soalnya aku di sini itu Ferry juga. Romi Ferry Cahya de la Vega. Iya Mas. Saya cuma nanya Mas Ferry Mas. Kalau Mas gak tahu saya bakal pergi aja Mas. Loh, bentar dulu dong Mbak. Mbak, gini deh. Saya bakalan beritahu alamat si Ferry kepada Mbak. Oh iya. Tapi saya harus kenalan dulu sama Mbak. Nama Mbak siapa? Dari mana? Tapi kelihatannya Mbak ini dari kota ya. Dari penampilannya kan nggak mungkin dari desa sini. Lah saya kan sudah dikasih tahu Mas. Nama saya Amel Mas. Asalnya? Asal saya dari Banyuwangi Mas. Banyuwangi. Oh, masih Jawa Timur sih. Ini kan daerah Bondowoso. Kita masih tetanggaan dong. Jadi rumah si Ferry itu kamu tinggal lurus aja ya. Nanti di sana itu ada masjid. Kamu belok kiri. Gang namanya Gang Raja Wali. Masuk gang Gang sana. Raja Wali. Tanya kamu namanya si Ferry paling jelek di desa ini. Iya deh Mas, makasih. Oh iya, satu lagi Mas. Mau nanya, warung terdekat di sini di mana ya Mas? Soalnya Waduh. Mas. Kamu itu terlalu banyak pertanyaan sama aku itu. Aku sudah memberitahu alamat si Ferry sama kamu. Lantas kenapa kamu masih menanyakan warung sama aku? Jangan gitu dong. Aku ini juga lapar kalau kamu nanyain warung. Kan aku bisa tambah lapar, ya enggak? Kan saya kan cuma nanya warung terdekat Mas. Mas kan ganteng Mas. Waduh, kalau gitu warung terdekat itu lurus, Ya. belok kanan, Ya. ada namanya Bu Ayu. Oh. Ya. Nasinya enak, nasi pecelnya enak, apalagi lalapan tuh. Murah-murah di sana, murah meriah, tapi makanannya enak semuanya. Oh. Ya udah wis Mas. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Waduh, Mbak perempuan tunggangannya motor trail. Waduh, keren banget Mbak. Emang Mbak bisa? Iya Mas, bisa Mas. Tunggu dulu Mbak, ada motor Mbak. Hati-hati ya Mbak. Ya mari Mas, makasih. Sampai berjumpa lagi. Oke. Hati-hati. Waduh. Wanita itu tinggi banget, putih banget ya. Atau jangan-jangan dia masih bayi dikasih makan bambu ya. Ini nih kesempatan untuk aku membetulkan keturunan aku. Aku kayak gini, perempuan itu cantik, anak aku pasti ganteng dan cantik.
Kalau semisal aku sama si Siti, nanti keturunan aku mau jadi apa? Hah? Tapi abaikan aja deh si Siti. Dia itu nggak ada apa-apanya sama perempuan barusan itu. Aku harus cepet-cepet bisa mendapatkan dia tuh. Mana tapi ya? Kamu tumben sih nggak ngeliat aku? Nggak. Buat apa ngeliat kamu? Barusan itu ada perempuan yang lebih cantik dari kamu. Wih, emang bener-bener ya omongan lelaki. Kemarin aja kamu bilang suka sama aku. Kemarin-kemarinnya juga kamu tuh ngejar-ngejar aku. Katanya aku tuh cewek cantik di desa ini. Apalagi ya penampilan di desa ini. Penampilan di desa ini tuh nggak semodis penampilan aku. Mata kamu tuh ngeliat ke sini, ngeliat ke aku dong. Udah dong. Aku itu nyatain perasaan sama kamu itu cuman bohongan aja, nggak serius. Sekarang aku itu cinta sama perempuan yang tadi tuh. Mana ya? Emang dasar ya kalau omongan lelaki itu cuma manis di awal, belakang-belakangnya itu pahit. Harusnya ya kalau emang kamu tuh lelaki sejati, kamu itu cinta sama satu orang, suka sama satu orang. Vin. Ini malah enggak. Lagian ya, kamu harus inget dong. Aku ngejar-ngejar kamu itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Aku ngejar kamu itu sudah 4 tahun. Sama kamu itu cuma diabaikan saja. Kamu malah cinta sama si Ferry tuh, bukan cinta sama aku. Aku itu berusaha supaya kamu itu juga cinta sama aku. Tapi apa hasilnya? Tapi apa hasilnya? Semuanya adalah nihil. Aku tuh pengen tahu siapa sih wanita itu sampai-sampai kamu itu udah nggak suka lagi sama aku. Adakah orang yang lebih cantik melebihi kecantikan aku? Nggak bakalan ada dong. Aku penasaran siapa sih? Kalau dibandingkan ya muka kamu sama betisnya itu masih lebih cantik betisnya dia, Vin. Waduh cantik banget. Aduh, kalau betis itu cuma bisa pakai kaki palsu. Pakai ditutup pakai celana. Aku tuh pakai rok mini bisa ya, tapi aku tuh masih menjaga sopan santun aku karena pakaian itu aku pakai kalau aku tuh udah suka sama Mas Ferry, udah satu rumah sama Mas Ferry. Tapi kamu kenapa sih kok nggak bisa suka lagi, kok nggak bisa kagum sama aku? Nggak suka lah sama kamu aku lebih cinta sama dia. Bentar, kalau kamu pakai rok mini itu ya, panu kamu kelihatan semua tuh di paha kamu kan panuan sama aku. Apa tuh namanya? Kudis. Pentil. Astagfirullahaladzim, Romi. Sorry ya, kulit aku tuh nggak panuan. Nih, ini tuh bekas minyak karena aku habis bantuin Mas Ferry masak. Ini itu namanya panu, Vin. Sama kamu sudah dibetuli. Nggak tahu deh. Pokoknya aku mau tanya siapa sih yang ngalahin kecantikan aku di desa ini? Namanya itu Amel, Vin. Cantik banget dia, Vin. Cantik? Cantik lah, udah putih, manis. Terus? Kalau kamu kan imut. Aku nggak terima ya, pokoknya ya nggak ada yang ngebolehin aku ini saingan sama siapapun. Pokoknya aku yang paling cantik. Kamu harus suka lagi sama aku, kamu harus ngejar-ngejar lagi. Enggak, aku udah capek ngejar kamu. Mending aku yang dikejar aja. Aku pengen deh dikejar. Aduh, nggak deh, nggak mau. Terus itu wanita pergi kemana? Aku nggak mau ya kalau wanita itu deket-deket sama pujaan hati aku, sama idaman aku. Pergi ke hati aku yang sudah aku tampung di dalam jantungku. Ya serius Rami kalau ngomong. Kesel banget deh mulai tadi. Kamu nggak apa-apa nggak suka sama aku, tapi yang terpenting Mas Ferry jangan sampai seperti kamu juga berpaling hati. Paling ya kalau omongan lelaki itu sama aja kayak gitu. Tapi aku percaya Mas Ferry nggak seperti kamu. Semua lelaki itu sama. Ketika gimana? melihat yang lebih bening dikit, dia itu bakalan tertarik kepada perempuan itu. Tapi tidak untuk dimilikin. Rasain, cobain. Boleh dong. Setuju tuh kalau kayak gitu. Emang ya kalau lelaki itu suka mainin wanita. Ayo pergi kemana Amel? Yang katanya kamu tadi yang cantik gitu, putih apaan? Mana ada seorang lelaki itu yang mainin seorang wanita. Yang ada wanita itu sering mainin laki-laki. Contohnya, aku itu ngejar-ngejar kamu udah mulai lama ya. Tapi sekarang aku sudah nggak cinta lagi sama kamu. Aku udah nggak ada perasaan lagi sama kamu. Dan si Amel itu ada di rumahnya Bu Ayu. Dia lagi makan, dia lagi lapar. Hah? Di warung itu? Itu kan Mas Ferry kan sering juga ke sana. Nanti kalau ketemu sama Mas Ferry gimana? Aduh, kalau aku mah bodo amat, kamu tuh suka sama siapapun. Tapi yang terpenting, aku tuh cuma cinta sama satu orang, yaitu Mas Ferry. Udah, aku lagi pengen tahu tuh sama wanita itu yang udah mengalahkan kecantikan aku. Sadar diri, si Ferry itu nggak suka sama kamu. Gak apa-apa, aku berjuang sendiri ya. Yang terpenting kan aku tuh suka sama Mas Ferry. Ingat ya, yang namanya perjuangan itu nggak bakalan, akhirnya tuh nggak bakalan sia-sia. Tapi kan kamu udah tahu rasanya gimana memperjuangin orang, tapi orang itu tidak memperjuangkan kita.
Kamu itu udah tahu rasanya, kenapa aku diabaikan dulu? Sekarang ketika aku sudah menemukan calon kekasih aku yang baru, kenapa kamu malah nyuruh-nyuruh aku untuk sayang lagi sama kamu? Aku nggak nyuruh kok, aku cuma nyuruh kamu tuh buat ngejar-ngejar aku. Kan aku lucu tuh, kamu tuh ngemis-ngemis suka sama aku. Tapi wanita itu mau nggak sama kamu? Mau dong, cubit lagi dong. Ih, gak mau ah. Ih, aku tampar ya. Pokoknya ya, aku mau tahu sama wanita itu pasti juga lebih cantik aku, lebih tinggi aku, lebih segala-galanya daripada dia. Vin, aku udah bilang sama kamu, muka kamu sama betisnya itu masih gak cantikan betisnya dia. Putih banget, Vin. Apalagi pahanya itu. Waduh, udah pasti tuh, Vin. Waduh. Udah, Vin. Aku mau pulang dulu, mau mandi, mau ketemuan sama perempuan itu. Dadah. Yakin kamu nggak pesen kopi? Enggak, Fer. Aku nggak ngopi. Kalau aku ngopi 7 hari 7 malam aku nggak bisa tidur. Es kopi terus, es kopi terus. Kopi. Es kopi itu nggak enak, Di. Mending kopi yang hangat. Aku nggak suka, Fer. Aku sukanya yang dingin-dingin. Minta ya. Untung aku tadi ketemu sama kamu. Kalau enggak, aku bisa kelaparan. Tadi pagi aku masih belum makan dan juga di rumah itu berasnya udah habis, Fer. Aku pinjam ya. Enggak. Usaha, kerja. Jangan nungguin di bawah air terjun, nungguin cewek gak jelas. Enggak. Tadi pandangan aku burem. Aku kira itu Salma. Ternyata Porini tuh. Mau Siapa? nyuci. Porini. Kenapa tuh? Periksa. Ya biasa, Fer. Gini nih. Di balai desa ada setiap minggu. Wah, mata aku ini bukan sakit, Fer. Tapi terbayang-bayang wajah si Salma. Tuh, akut nih, akut. Periksa dulu. Mending Dinda. Kalau kamu mau Salma, aku Dinda aja. Ah, boleh tuh. Aku buat Dinda ya. Jangan dong, dua-duanya sama aku aja. Jadi orang itu jangan maruk. Tapi ngomong-ngomong Dinda itu cantik juga ya. Tadi lewat tuh. Iya. Iya. Pakai Neo GT itu ya? Ah, tadi aku mau panggil tapi malu. Kamu nih, kalau aku panggil cewek tuh, Adi. Kalau aku sih, kalau punya cewek itu setia dengan satu wanita. Tidak akan mengganti wanita lain. Selama wanita itu masih setia terhadap aku. Tapi kalau wanita itu sudah aku lihat dia itu bersama dengan yang lain, ya udah lepaskan. Kesel banget sih. Siapa sih yang ada ngalahin kecantikan aku ini? Emang nggak tahu apa kalau aku itu wanita yang paling cantik di desa ini? Emang bener-bener ya si Romi aja bisa-bisanya bilang kayak gitu. Bisa-bisanya juga ngebentak aku. Biasanya kan dia tuh tiap hari itu ngejar-ngejar aku. Selalu juga ngomong halus sama aku. Kali ini sifatnya udah beda. Tapi aku mah bodo amat ya kalau soal nggak dikejar sama Romi. Aku mikirnya itu ya, Mas Ferry itu bisa-bisanya nanti kecantol sama wanita itu. Kalau wanita itu sering berkeliaran di desa ini ya kan, pokoknya aku nggak mau tahu deh, nggak ada yang ngebolehin kecantikan aku itu dikalahkan sama siapapun. Nggak tahu apa kalau biaya kecantikan aku ini mahal, belum lagi aku tuh beli skincare. Mana ada coba wanita-wanita di desa ini itu cantik kayak aku, nggak bakalan ada sedikit pun. Karena wanita-wanita di sini tuh kere. Aku tuh ya beli bedak itu mahal, harga 350. Aku potong uang arisan. Kamu itu harus setia dengan satu wanita. Kalau kamu tidak setia dengan satu wanita, Di, Kenapa? ya kamu tidak akan dipercaya oleh wanita lain. Ya, aku nggak suka, Fer. Kalau cuma satu wanita doang, aku bakalan bosen. Kamu tahu sendiri kan aku ini bagaimana? Makanya wanita itu nggak percaya sama kamu karena kamu ya seperti itu, Di. Mel? Kamu ngapain di sini, Mel? Ini Mas Ferry kan? Iya, ini aku. Kamu ngapain di sini? Kamu masih belum jawab loh. Iya Mas, saya kesini buat nyari emas Mas. Kenapa aku harus dicari, Mel? Aku nggak hilang kok. Hah? Siapa, Fer? Diam, kamu nggak usah sok kepo. Ya. Iya Mas, aku di sini cuma mau jemput emas, mau balik ke kota Mas. Mel, Mas sudah bilang
Di kota itu bukan tempatnya Mas. Di kota itu tempatnya orang-orang kaya. Sedangkan Mas hanyalah orang desa. Cocoknya Mas itu di sini, bukan di kota. Mas Ferry kok berpikiran gitu sih? Emangnya aku salah Mas kedatang sini buat jemput Mas Ferry? Salah besar. Kenapa kamu harus sampai jemput aku jauh-jauh dari Banyuwangi sampai ke sini? Ya cuma mau jemput Mas Ferry aja Mas, buat kembali ke kota buat. Untuk apa? Aku pengen sama Mas Ferry, pengen di kota sama-sama Mas Ferry gitu, bareng-bareng gitu. Sepertinya nggak ada harapan bagi aku, Mel. Sedangkan orang tua kamu kan sudah menolak aku. Untuk apa alasan aku untuk stay di kota? Dan Amel sudah bicara Mas sama orang tua Amel. Kebetulan orang tua Amel sudah setuju sama Mas Ferry. Apa benar itu, Mel? Iya Mas. Tapi dulu orang tua kamu yang mengusir aku, Mel. Aku disuruh pergi. Sampai-sampai aku mau dikasih uang. Tapi aku tidak terima uang itu. Tapi Amel sudah bicara Mas sama orang tua Amel Mas tentang Mas Ferry. Amel sudah ngomong semua tentang Mas Ferry. Dan orang tua Amel sudah menyetujui Mas Ferry. Ikut Amel ya Mas, kembali lagi ke Banyuwangi. Mel, bukan Mas mau menolak. Tapi Mas sadar diri, Mas itu nggak pantas untuk kamu. Kamu wanita yang cantik, dari keluarga yang mapan. Sedangkan Mas seperti ini. Mas hanya orang desa, orang kampung yang nggak punya apa-apa, yang bermimpi untuk berpasangan dengan kamu yang mempunyai keluarga yang sangat mapan, Mel. Tapi Mas tidak mau nuruti kemauannya Amel, Mas balik ke kota Mas. Aku mau Mas Ferry balik ke kota dan buat ngelamar aku Mas. Ya Mas mau ya Mas? Iya, Dek. Mas akan datang menemui kamu dan orang tua kamu. Baiklah gitu Mas. Besok kita balik ke Banyuwangi aja lagi Mas. Besok? Iya. Secepat itu kah? Secepat mungkin Mas. Ya udah. Tapi sekarang kamu mau tidur di mana? Gampang Mas. Kebetulan di sini ada temannya Amel Mas di sini. Siapa? Di rumah aku. Diam. Udah, kamu aja nggak usah bohong. Kamu di sini nggak kenal siapa-siapa kan, kecuali sama aku. Lebih baik kamu tidur di rumah aku aja. Kalau aku gampang nanti tidurnya. Di. Ya, Fer. Tolong bawain motornya Amel ya. Serius Ke rumah. Iya. Tahu kan naik motor ini? Tahu. Cuma motor ini nih. Gampang. Awas ya, kamu pakai motor ini untuk deketin si Salma sama si Dinda. Iya, gak bakalan kok. Cangkulku bawakan ya. Oke. Ya udah, Mel. Oke Mas. Kamu nekat banget sih jadi cewek. Lain kali kamu jangan nekat seperti ini lagi, Mel. Iya Mas. Aku takut kamu kenapa-kenapa di jalan. Tapi kan Ampun Mas Ferry. Ada apa, Vin? apa sih Mbak? Sini. Jelasin sama aku kenapa Mas Ferry gandengan sama wanita yang nggak dikenal ini. Kamu kan yang namanya Amel. Udah ngaku aja kalau kamu itu masih lebih cantik aku. Vin, udah. Kamu apa-apaan sih? Kamu kesurupan. Aku nggak kesurupan kok Mas. Tapi aku tuh lagi kesel ya. Mas Ferry tuh tahu kan wanita-wanita di desa ini tuh lebih cantik aku semua Mas. Nggak ada yang berpakaian bagus kayak gini. Nggak ada yang wajahnya itu cantik kayak aku. Datang wanita itu so cantik lagi. Apalagi barusan aku sakit hati Mas ngeliat Mas Ferry gandeng tangan sama wanita itu. Kenapa Apa? emangnya? Aku kenal sama dia kok. Apa? Mas Ferry kenal sama Amel? Iya. Kenal di mana? Amel ini udah kenal aku lama. Kita itu sama-sama di Banyuwangi dulu. Terus kamu kenapa marah-marah gak jelas kayak gitu? Mbak itu siapa Mbak? Marah-marah kesini nggak jelas. Emang Mbak siapanya Mas Ferry? Kamu tanya kayak gitu sama aku. Aku orang yang
yang pertama ngagumin Mas Ferry. Aku orang yang pertama suka sama Mas Ferry di desa ini. Mas, Stop. Kamu dengar suara itu? Nah, sudah menunjukkan hampir malam. Jadi jangan marah-marah, biar kamu nggak kesurupan hantu-hantu di sekitar sini. Mas, cukup ya. Aku bukannya mau kesurupan apapun itu. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau ngeliat Mas Ferry itu deket sama Amel. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Besok aku pastiin Mas Ferry nggak bakalan sama Amel. Aku pastiin itu. Hei, Mbak itu siapa kok ngatur-ngatur Mas Ferry? Ya terserah aku dong. Mau deket sama Mas Ferry, mau jalan sama Mas Ferry. Lagian aku sama Mas Ferry, ntar lagi mau dilamar sama Mas Ferry, ya kan Mas? Hah? Mau dia apa? Udah Vina, udah hampir maghrib itu. Mau di apa, Mas? Mau dilamar? Ya. Nggak, aku nggak mau, aku nggak setuju. Aku bakalan ngeliat, aku bakalan pastiin sendiri kalau Mas Ferry itu bakalan nikah sama aku, bukan sama wanita ini. Nggak jelas banget tuh Mas. Ya udah deh Mas. Udah hampir maghrib. Iya. Jadi kamu istirahat aja di rumah. Nanti aku laporan. Iya Mas. Ya udah yuk. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda,